Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Pak Anwar. Pada materi selanjutnya ini kita akan mempelajari bab tentang bacaan qalqalah. Ya, anak-anak perlu diperhatikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengetahui dan memperhatikan dengan cermat makhorijul huruf dan harokat-harokatnya dan tajwidnya. Ya, apabila terjadi kesalahan dalam melafalkan huruf atau harokat-harokat dalam Al-Quran, nah itu nanti bisa mengubah makna atau arti dari kata tersebut. Ya, jadi harus dicermati, harus difahami. Caranya gimana? Ya harus belajar ilmu-ilmu tajwid, ya, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu cara membaca Al-Quran. Banyak sekali, ada hukum nun dan tanwin. Nah, ada hukum nun dan tanwin kan ada 5, idhar, iqlab, ikhfa, nah dan seterusnya, iqlab dan seterusnya, ada 5 ya. Nah, di sini kita mempelajari tentang bacaan qalqalah. Ya, anak-anak, qalqalah itu artinya adalah pantulan, memantul, ya, memantul. Hukum bacaan qalqalah menurut ilmu tajwid adalah pantulan suara ketika membaca kalimat yang terdapat pada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun atau karena diwakofkan. Nah, jadi anak-anak, huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Apa? Kalau kita mudah menyingkatnya yaitu adalah baju di toko. Ba, huruf ba. Ju, huruf jim. Baju. Di, huruf dal. To, huruf to. Ko, huruf kof. Disingkat baju di toko. Nah, itu adalah apa? Huruf-huruf qalqalah ada 5. Nah, anak-anak, qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama adalah qalqalah sughra dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu qalqalah sughra. Nah, qalqalah sughra itu terjadi apabila ketika ada huruf qaf, ta, bal, jim dan dal yang terdapat dalam sebuah lafadz berharokat sukun bukan karena wakof atau berhenti. Berarti ini di tengah-tengah kalimat, kan bukan karena wakof. Kalau wakof kan di akhir. Ini kalau sughra bukan karena wakof atau berhenti, berarti di tengah-tengah kalimat. Nah, cara membacanya gimana? Dengan qalqalah ini yaitu dengan suara yang kuat, makhraj yang kuat, ya, sehingga lafalnya memantul. Nah, contoh yang huruf ba, contohnya abwaban, ya, abwaba, abwaba. Qalqalah itu harus jalan gitu ya, nggak boleh abe wah. Nah, kurang, harus seperti melandai ya kalau di tengah kalimat. Selanjutnya huruf jim, wan najmi, wan najmi, najmi, wan najmi. Nah, huruf dal, contohnya adbaron, adbaron, nggak boleh ade, ade. Nah, adba, nah, harus melandai ya. Selanjutnya huruf to, at'amahum, ya, at'amahum, at'amahum. Nah, contohnya itu. Sekarang bacaan yang huruf qaf, contohnya iqra, iqra. Nah, mantul ya, iqra. Nah, pantulannya itu loh, iqra. Nah, itu loh pantulannya, itu namanya qalqalah. Itu adalah qalqalah sughra. Sekarang yang kubra,
ya, qalqalah kubro terjadi apabila salah satu huruf qalqalah yaitu qaf, ta, ba, jim atau dal yang ada di akhir ayat disukun atau matinya karena waqaf. Jadi di akhir kalimat. Kalau sugro tadi di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir kalimat ya. Contoh yang kubro. Nah, cara membacanya, sebentar saya ulangi ya. Cara membacanya menekan lebih kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga lafal huruf qalqalahnya memantul lebih kuat dan jelas dibandingkan ketika membaca qalqalah sugro. Contohnya yang ba, kasab. Nah, mantul. Al-buruj. Qul huwallahu ahad. Nah, ada lagi muhit. Ada lagi wat tariq. Ya, ada lagi juga qalqalah kubro ini ketika di akhir kalimat dan harokatnya itu bertasdid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, wa tab. Nah, itu adalah contohnya apa? Yang qalqalah kubro yang akhirnya ada huruf tasdid dan di akhir kalimat diwakafkan. Jadi pantulannya sangat kuat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, wa tab. Ya, itu qalqalah kubro. Ya, anak-anak, mungkin dari sini ada yang belum dipahami ya. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi ya. Ini mungkin materi dari Pak Anwar untuk materi tentang qalqalah ya. Anak-anak, hari ini cukup menyimak saja video dari Pak Anwar saja ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.